Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi di acara WJS Anjang Sana. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari WJS 90. Ya, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung tanya-tanya. Oke, yang pertama, kakak silakan perkenalkan diri dulu. Oke, halo guys, nama aku Nur Alisha Farhana. Aku biasa dipanggil Hana. Apa lagi? Apa lagi ya? Kan udah perkenalan nih ya. Terus sekarang lanjut dong, kita nanya tempat tinggalnya di mana nih kak? Aku tinggalnya di Pasirwaru, deket banget dari sekolah. Jadi aku kalau ke sekolah tuh jalan kaki guys. Terus aku tuh kalau ke sekolah jalannya mepet-mepet, jam 7 aja aku baru jalan gitu. Karena rumah aku tepat banget di seberang SMP 1 Karangtanjung ini. Wow, sampai mepet ya. Tapi nggak suka terlambat kan kalau misalnya. Mungkin sekali pernah. Oh, sekali. Iya. Tapi sering mepet gak tuh masuknya? Sering sih, kadang kayak udah lagi berdoa gitu baru masuk. Tapi untungnya gurunya fine-fine aja gitu loh. Oh iya, itu aku banget sih. Nggak bercanda. Berarti nggak bermasalah gitu ya gurunya. Iya. Oke, lanjut lagi, apa lagi nih kak? Oh ya, kakak SD-nya di mana gitu? SD aku di SD Kadumrak 1 di samping sekolah ini. Oh, berarti aku juga alumni itu. Iya. Kadumrak 1. Oh, Kadumrak 1. Iya, kelas apa Kadumrak 1 ya? kakaknya? Aku kelas C. Oh, kelas C. Kamu? Aku kelas A. Tahu Pak Basri enggak? Oh iya. Iya, aku tuh udah sama Pak Basri sama Pak Ajat juga. Aku sama Pak Maman sih. Oh, Pak Maman. Iya, kalau Pak Ajat aku belum pernah. Kayaknya dia baru deh. Pas aku lulus mungkin. Iya, kayaknya dia guru baru soalnya waktu aku masuk juga kayaknya baru masuk juga gurunya itu. Tapi kakaknya kan tadi tinggal di Pasiwaru ya, Pasiwaru. Terus di SD pernah ikut atau ada ekskul apa gitu? Misalkan aku kurang tahu juga. Aku juga pindahan soalnya. Kalau aku pas SD pernah ikut polisi cilik sih. Tapi itu juga nggak terlalu lama karena aku keburu naik kelas ke kelas 6 gitu. Itu waktu pas aku kelas 5 SD. Polisi cilik ngapain aja kak ekskulnya? Ya, aku latihan kayak LKBB biasa. Terus udah gitu waktu itu aku sempat tampil di Serang di alun-alunnya gitu. Terus udah gitu ya kita latihan seperti paskibra aja gitu biasa. Terus ada variasi formasi gitu-gitu deh. Capek nggak kak? Ya capek sih, soalnya waktu pas SD tuh ngerasa lebih kayak tertekan banget, kayak capek banget gitu. Soalnya kan waktu SD tuh staminanya nggak sebesar sekarang lah gitu. Udah gitu ikut apa lagi selain polisi cilik? Aku jarang aktif sih, paling ikut itu doang. Terus udah gitu paling ikut lomba-lomba yang kayak biasa-biasa aja gitu. Pernah aku lomba ini menggambar, tapi itu tuh cuma diseleksi tingkat sekolah doang gitu. Terus udah gitu aku juga pernah ikut LTUB, lomba tata upacara. Nah itu tuh aku sempet pingsan karena capek banget banget. Itu kita latihan kayak dari pagi sampai siang. Terus itu bener-bener kayak dipaksa nggak boleh berhenti. Maksudnya kayak nggak boleh gerak gitu loh. Kita kayak harus sigap aja gitu. Terus udah gitu nanti lanjut lagi. Terus pulang-pulang aku mimisan. Terus aku kayak gak sanggup lagi gitu loh. Itu latihannya kayak gimana itu? Ya kayak kita ikut paskib biasa gitu loh. Kita cuma disuruh diem gitu. Terus kan aku peserta nih. Kayak gak boleh, misal gak boleh culak-culak gitu. Bener-bener aku harus diem aja stay. Terus kalau misalnya aku gerak tuh aku kayak langsung ditegur gitu loh sama gurunya. Terus aku pernah sekali ditegur. Terus di kuping gitu. Terus itu aku bikin takut banget sih. Soalnya aku kayak, aku takut kayak gitu lagi. Malu juga kan gitu. Jelas banget. Nah kak, ngomong-ngomong soal SD, ada nggak nih kejadian yang malu-maluin banget lah? Kayaknya itu sih pas lagi latihan pocil juga pas lagian variasi formasi. Aku kan cadangan. Nah itu tuh aku kayak dipindahin gitu loh. Aku ngisi yang kosong. Terus aku dapat ke bagian formasi yang di paling belakang. Terus aku kayak nggak hafal gitu. Terus ya aku diteriakin lagi pakai toa. Terus udah gitu aku kayak malu banget banget banget. Itu bakal kekenang sampai sekarang. Soalnya itu kayak jelas banget itu loh. Kenang-kenangan masa indah berarti. Buruk banget sih. Pengalaman terburuk sih, tapi lebih mending kakak dibanding aku ya. Kenapa tuh? Aduh, nanti aja deh itu mah sesi selanjutnya. Oke. Tapi sayang banget waktu angkatan aku tuh aku sih angkatan berapa ya aku ya? 2020 2021 aku lulus SD tuh. Itu tuh nggak ada sekolah apa-apa Kak. Jadi udah sekolah aja gitu belajar. Ya aku dong, aku dulu ada di SD, Eskul Pramuka bolos. Aku waktu pas SD ada pramuka, tapi aku udah kelas 6 gitu loh. Terus udah gitu aku kayak maksa ikut pramuka, padahal di situ seangkatan gak ada yang ikut kecuali aku. Terus akhirnya aku gabung sama anak kelas 5 gitu, aku malu banget. Tapi itu seru sih, soalnya aku kayak, oh aku paling tua gitu. Rasa kayak Wah leader gitu. Terus gimana nih kak, pramukanya seru? Biasa-biasa aja sih, kayak
cuma yel-yel, terus udah gitu upacara gitu-gitu doang, boring banget. Oh gitu, nggak ada kemah gitu? Enggak, soalnya itu aku kan udah akhir-akhir juga, aku udah mau ke SMP, udah mau hampir lulus. Tapi pas dari kakak SD teman kakak juga ada nggak yang lanjut ke sini ke SMP Karang Tanjung? Banyak sih, apalagi kayak dari teman sekelas gitu, terus bahkan lanjut temenan sampai ke SMA gitu, banyak Wah, banget. berarti langgeng ya. Langgeng banget hubungannya. Terus yang dari SD juga nih teman kakak ada yang lanjut juga sama kayak kakak pramukanya gitu dari SD. Kan kalau waktu SD tuh aku di angkatan aku cuma aku doang sendiri yang pramuka. Tapi waktu pas SMP tuh temen SD aku ada sih beberapa kayak siapa ya aku paling ini si Tio, si Hanif gitu. Terus ceweknya aku lupa si Diva mungkin. Ya, Keren ya. Tapi itu yang cowok-cowoknya kan yang tadi. iya Cowok-cowoknya tetap lanjut sampai purna atau ada beberapa yang keluar gitu? kayaknya lanjut semua deh. Oh lanjut semua. Iya, kita dari bener-bener dari pas kelas 1 SMP sampai ke kelas 3 itu bener-bener full pramuka gitu loh. Nggak ikut ekskul apapun lagi. Terus itu bener-bener lanjut sampai kita tamat SMP. Oh berarti Garuda semua? Beberapa ada yang Garuda, beberapa juga enggak. Soalnya waktu pas angkatan aku tuh Garudanya cuma 10 atau 9 orang gitu. Nggak semua seangkatan gitu. Oh berarti nggak semuanya intinya mah ya? Iya, Hmm. Ngomong-ngomong, kita kan tadi udah ngomongin tentang sekolah ya. Aku belum lupa nih, belum nanya sesuatu. Kakak dari berapa bersaudara? kalau aku dari 3 bersaudara, aku anak pertama. Anak pertama. Iya, Oh, Adanya berapa itu? berarti adik aku 2. Oh, Terus iya. udah gitu adik aku yang satunya itu dia sekolah di sini. wah di sini ikut pramuka Ah. nggak kak? Enggak, Enggak, dia kayaknya kenapa? ikut basket deh. Gak tahu ya, aku mungkin ketertarikannya dia kurang mungkin di pramuka atau mungkin emang dia ngerasa bidangnya dia itu di olahraga gitu. Cewek apa coba itu kak? Cowok. Oh, Iya, Tapi kakak ada nggak kasih dia motivasi gitu? Oh pramuka ini seru loh. iya, aku suka kayak bilang gitu, kenapa nggak ikut pramuka? Terus kayak dia bilang, ih Dede mah sukanya basket gitu. Terus kan dia didukung juga sama bunda aku tuh ngelesin dia di luar sekolah gitu. Jadi nggak cuma ekskul aja, dia juga ikut akademik basket gitu di luar. Keren loh ya. Nah, kan kalau adik kakak nggak ikut pramuka ya. Kalau kakak sendiri kenapa ikut pramuka? Pertamanya tuh aku ngeliat pas MPLS tuh aku tertarik banget, kayak seru banget gitu loh ngeliat pramuka. Terus akhirnya aku terjun buat ikut pramuka. Kan waktu pas aku tuh pramukanya wajib. Nah itu tiap sore gitu kita hari Jumat tuh pramuka kan. Nah itu kayak seru banget. Terus akhirnya aku tertarik ikut dan aku malah terjebak dan gak bisa keluar lagi gitu loh. Jadi akhirnya aku nerusin sampai aku tamat SMP. Kalau untuk pengalaman-pengalaman yang seru gimana? Banyak sih, aku kan pramuka dari kelas 7 tuh. Terus aku COVID juga pas kelas 8. Nah itu tuh sebelum COVID tuh aku kayak ikut pramuka, terus kayak suka lomba gitu. Apalagi kan ikut pasus ya, kita lomba kayak kita berangkat sore-sore gitu. Terus nanti malam-malamnya uji coba lapangan gitu. Terus udah gitu, selain itu juga kan kita suka ada pelantikan-pelantikan, itu kayak asik banget sih. Soalnya ya seru aja, itu ngedidik banget. Terus aku ngeliat kayak teman-teman aku yang lain tuh punya jalannya masing-masing. Terus aku juga lebih terarah karena di pramuka gitu. Terus udah gitu lebih tertib aja gitu, lebih teratur. berarti benar nambah pengalaman gitu. Iya benar, pengalaman aku jadi banyak banget. Bahkan sertifikat aku banyak banget, padahal rumah aku deket kan. Terus aku ngerasa sertifikat aku buat diapain ya? Padahal aku masuknya lewat zonasi kan, masuk SMA. Tapi sertifikat aku itu kayak jadi nggak guna gitu. Tapi nggak apa kan ya buat kenangan. Iya benar. kenang-kenangan lah. Tapi ada nggak sih kak yang kakak momen mengharukan gitu kak selama di pramuka gitu? Yang bikin Ya, nangis. apa ya? Aku bingung sih. Apakah mungkin perpisahannya gitu? Perpisahan di SMP? Enggak sih, soalnya waktu pas perpisahan itu aku COVID juga, jadi aku kayak graduation juga cuma pengalungan, foto, udah. Terus udah gitu kita dapat medali juga dari WJS. Terus Iya. udah gitu aku paling mengharukan harusnya ya, aku pas terap sih, tapi waktu terap aku teh susulan, jadinya aku kayak nggak dapat momennya gitu. Terus kata temen-temen aku kayak sedih banget, serem banget. Padahal aku kayak bingung, hah emang iya ya gitu. Terus temen-temen aku cerita tentang terap, aku kayak cuma diem aja. Sedih banget, aku nggak ikut gitu. Oh, jadi itu alasannya kenapa sedih. Iya, Tapi kenapa gitu kakaknya? Kenapa kakaknya nggak- susulan? soalnya waktu itu adik aku sunatan. Oh, sunatan.
Waktu itu adanya terjebak kelas berapa? acara. Waktu itu adik aku kayaknya SD deh, kelas 4 atau enggak kelas 5, aku lupa. Tapi kalau misalnya momen yang paling kan tadi sedih ya, terus yang kalian senang gitu apa? Waktu pas apa ya? Itu sih kayaknya pas kalau kita pasus gitu seru banget. Kita tiap pasus abis lomba, kita orang mah ya nentuin kayak deg-degan gitu nggak dengerin pengumuman. Kita mah hunting makanan gitu kan. Jadi di sekitaran itu tuh kayak banyak food court gitu kan. Terus kita keliling-keliling jajan luntang lantung aja kayak gitu. Terus malam-malam gitu. Terus kayak seru aja. Terus banyak makanan kan, asik aja gitu. Karena banyak makanan jadinya Iya. asik. Ya. Tapi nggak kepikiran itu ini ya, menang kalahnya nggak kepikiran apa? Enggak sih kayaknya. Soalnya itu bener-bener fokusnya tuh kayak kepecah banget. Soalnya kan dia banyak stand makanan. Nah itu tuh aku kayak, wah aku harus nyoba ini itu gitu. Jadi bener-bener nggak fokus sama juara gitu. Tapi akhir-akhir tuh seru sih. Soalnya pas terakhir itu waktu aku lomba di Cilegon atau di Serang gitu ya. Oh di Serang deh kayaknya deket SMA 2 Serang itu terakhirnya itu kita nyanyi-nyanyi gitu terus kita loncat-loncat terus udah gitu kita kayak lagi pesta aja gitu padahal ya abis itunya mau mendekati maghrib itu kita pengumuman juara terus udah gitu kayak seru aja itu nggak terlupakan banget 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 soalnya kita kayak sampai sekolah lain kayak kenal nggak kenal nyatu gitu loh ngegrumul terus udah gitu sama ada lagunya gitu. Ya seru aja lah intinya mah. Iya. Kedengarannya menyenangkan, apalagi yang tadi banyak makanan ya. Tapi kakaknya waktu apa lomba pasus tuh pernah nggak sih kayak ngerasa ada yang sulit atau gimana gitu? Rasa sulitnya karena latihannya sih kita kayak nggak terbiasa gitu terus kita harus disiplin juga kan sama Kang Ilham terus udah gitu malam-malam sih tiap kita lagi uji lapangan tuh kayak wah tertekan banget soalnya yang diuji lapangan tuh nggak cuma kita aja ada yang lain juga terus Tapi kalau misalnya pas lagi uji lapangan tuh ngerasa gugup gitu nggak sih kak? iya soalnya kita ngelihat dari sekolah lain gitu kan sekolah lain pas latihan formasi atau variasi kayak ih bagus gitu. Terus kita jadi kayak takut gitu deg-degan takut nggak apa ya takut nggak bagus gitu pas pentas nantinya. Tapi pas udah di lapangan mah santai aja apa masih ngerasa gugupnya gitu? Gugup banget makanya waktu pas di lapangan kadang kayak saking gugupnya kadang kayak nggak fokus gitu loh kepecah fokus sama gugup gitu. Udah Kak, segitu aja pengalamannya atau ada lagi gitu yang mau disampaikan? Banyak sih pengalaman aku di SMP. Nah, kan tadi udah di SD ya Kak, pengalaman yang malu-maluin. Sekarang di SMP ada nggak? Ada banyak. Wah, Aku coba dong ceritain, menarik tapi nih. rata-rata di luar pramuka sih lebih ke kehidupan aku pas SMP aja gitu sama teman-teman aku. Itu puncaknya itu pas kelas 8 sih. Aku pernah pas pelajaran matematikanya Pak Surya, aku kabur. Pak, maaf ya kalau lihat video ini. Saya suka kabur pelajaran matematika Bapak gitu. Bolos ya Kak. Iya, terus kita Jangan tuh ditiru. bolosnya tuh nggak 1 orang 2 orang, kita setengah kelas itu. Astaga. Jadi kalau misalnya kamu telat bolos, ya udah kamu nggak bisa ikut bolos sama kita gitu. Soalnya nanti pas sore tuh kayak udah langsung, ih pasti bolos gitu. Tapi dia tetap ngizinin kita sih. Kita izinnya ke kamar mandi. Itu kan kamar mandi di situ. Kelas aku kan di dekat sini nih. Terus udah gitu kayak, Pak izin ke toilet ya. Kita berlima keluar langsung aja. Terus udah gitu kita jajanan ke kantin. Terus aku pernah ngumpet di UKS. Terus ketahuan sama Abai. Terus kayak dia, lagi ngapain? Terus kita malah ngumpetnya di belakang ini. Di belakang pintu sebelahnya lagi gitu. Kenapa nggak pura-pura pingsan aja? Nggak mau, soalnya itu ramean. Bener-bener hampir semua anak cewek ada di situ. Terus Abai kayak, ngapain? Berisik kali ya. Kan ruangannya sebelah-sebelahan gitu. Terus bukannya kabur, kita tetap stay di situ. Oke. Tapi pas udahnya fine-fine aja atau gimana? Ya sih, fine-fine aja. Kayak nggak mempermasalahkan. Mungkin dia juga kayak capek kali ya marah-marah ke kita gitu. Mungkin udah capek ngeliat lakonnya. Oh, ini Iya. udah biasa. Iya bener. Terus pernah sometimes waktu kita lagi bolos, kita dikejar-kejar sama Pak Sahat sama guru BK. Aku lupa namanya siapa, tapi dikejar-kejar bawa kayu. Kita keliling-keliling lapangan, bener-bener kayak keliling-keliling sekolah. Dikejar-kejar sampai keliling-keliling. Iya, terus akhirnya kita masuk kelas sih. Terus udah gitu, udah deh kayak, oh ya udah gitu. Masuk BK tapi. Enggak sampai dipanggil sih untungnya. Kalau dipanggil kayak kita, wah bingung sih. Mana maramean kan. Oh iya, ada yang ketinggalan nih. Tadi kan kita udah ngebahas pramuka ya, tentang seru atau hal sedihnya. Ada nggak kejadian horornya? Kita loncat sedikit ya guys. Pasti kalian pada penasaran kan? Bilang aja. Ada sih. Tapi aku nggak ngalamin. Yang ngalamin itu temen-temen aku. Oh, Ceritain aku dong. pernah ngalamin. Kan ya, kalau maghrib itu kita ngaji kan. Iya. Sholat jamaah gitu. Terus ngaji Yasin.
Nah, terus pernah tuh lagi ngaji Yasin, aku lupa itu angkatannya siapa gitu ya. Aku tuh duduk di antara cewek-cewek gitu. Terus udah gitu pas lagi ngaji Yasin, tiba-tiba cewek di samping aku, di belakang aku, teriak dia kayak, panas, panas. Terus kita kaget banget, soalnya kita takut. Terus bukan nolongin, aku kan kakak DP-nya ya. Kayak harusnya aku nolongin, terus aku malah lari ngibrit keluar. Terus pas aku itu ngintip aja. Terus katanya, gak apa-apa, gak apa-apa. Padahal mah aku tahu, kesurupan itu kan. Terus udah gitu, udah deh kita ditenangin, terus dianya disuruh pulang gitu. Tapi sama sih kalau aku jadi kakak juga aku bakal ngibrit. Iya kan, gak bakal nolongin kayak, siapa yang mau nolongin, kita aja takut gitu. Tapi kayaknya seru deh. Aku bakal ngerekamin sih, siapa tahu viral. Waduh, nggak sih, sumpah waktu itu tuh kita nggak boleh megang HP gitu, jadi kita nggak ada waktu buat ngevideoin. Padahal kalau di videoin bisa-bisa FVP sih kayaknya itu. Iya, seru loh, ada yang surupan. Iya bener, lagi ngaji, panas, apa coba ya yang panas, setan kan? Cewek. Iya, bener-bener cewek. Ada di bawah aku gitu. Adik kelas kakak waktu itu apa gitu? Iya, di kelas kita jadi, masa lagi Serem loh. pelantikan apa ya, aku lupa deh, sumpah. Tapi ya udah deh gitu. Selain itu ada lagi nggak kak? Banyak, tapi yang ngalaminnya itu bukan aku. Yang kakak dengar aja nih. Kalian pada penasaran gitu? Takut aku. Apa ya? Kayaknya ini deh, pas lagi kita malam-malam gitu, lagi keliling sekolah, terus kita masuk ke satu ruangan. Nah, terus itu kan kalau ruangan kelas itu kan pasti banyak meja sama kursi kan. Iya. Nah, itu tuh katanya di belakang ada nenek-nenek bongkok. Hah, aku antara bingung, ini bener nggak ya gitu, antara bener sama enggak, soalnya kan bukan aku yang ngalamin gitu. Terus di situ kita kayak gempar gitu, kayak kelas mana gitu. Jadi percaya nggak percaya aja gitu. Iya, wallahu alam gitu. Ya serem loh ya ternyata di sekolah ini. Aduh. Tapi sekolah ini kan emang banyak hal-hal yang nggak di luar nalarnya. Iya, setiap sekolah pasti punya cerita lah ya. Ada lagi selain itu? Kayaknya enggak deh. Oke, cuman itu doang ya, itu yang terserem. Iya, mungkin selebihnya bisa kalian yang ngalamin gitu ya. Dan kita mah udah ngalamin sih kak. Aduh. Tapi ceritanya nanti di sesi berikutnya aja. Oke. Ada lagi nih? Apa mau langsung ke hobi aja nih? Kita tanyain hobinya. Hobinya apa kak? Hobi aku tuh sebenarnya ganti-ganti sih. Ya semuanya aja sebutin. Pas SMP aku hobi olahraga. Oke, olahraga. Iya. Satu. Lanjut. Terus aku hobi pramuka. Justru karena itu aku pramuka tuh kayak tiap hari aku di sekolah antara pramuka, kalau nggak pramuka aku latihan fisik di sekolah gitu. Wow. Terus kalau masuk SMA, hobi aku adalah ikut berorganisasi karena waktu pas SMA aku udah kebanyakan pramuka SMP, jadi pas SMA aku udah nggak minat lagi gitu ikut pramuka. Gitu. Jadi sekarang nggak ikut pramuka? Enggak, aku lebih ke organisasi MPK sih. Oke, itu nanti aja dibahas. Sekarang kita bahas hobinya dulu aja. Oke. Kan kakaknya ikut olahraga ya, sekolah olahraga. Iya. Olahraga apa? Aku waktu pas SMP ikut atletik, terus sama panjat tebing. Wih, panjat tebing. Ih, keren loh. Emang gak takut ketinggian? Aku fobia loh ketinggian. Enggak sih, soalnya seru waktu pas kayak turun ke bawahnya lagi tuh kayak adem gitu, terus kayak wah gitu. Pengen kalau tali itunya putus tuh, waduh, udah ya salam. Waduh, assalamualaikum gitu mah. Terus aku mungkin beberapa kali pernah nyumbangin piala aku buat sekolah. Terus kan itu dibiayain sama sekolah ya. Aku malah minta pialanya gitu satu buat ditaruh di rumah. Dan sampai sekarang pialanya masih ada di kamar aku. Wah, berarti masih bisa jadi kenakalan kayak sama kayak tadi gitu ya. Iya. Terus ada lagi berenang mungkin? Enggak sih, aku enggak terlalu suka berenang. Soalnya aku takut laut. Takut laut. Terus selain itu apa lagi hobi? Itu aja sih, soalnya masuk SMA tuh aku udah terlanjur mager kan karena COVID ya, jadi aku terlanjur terlena-lena bermalas-malasan di kasur gitu, jadinya aku nggak pernah lanjutin hobiku lagi. Berarti pas SMA nggak lanjut lagi panjat tebingnya apa? Enggak, karena aku terhalang sama organisasiku juga sih. Aku pernah waktu itu ada lomba antar sekolah gitu, terus bertepatan aku juga lagi jadi panitia di suatu event. Nah itu tuh aku kayak nggak bisa ini gitu, nggak dibolehin lah istilahnya, nggak dibolehin untuk ikut lombanya. Terus akhirnya ya udah aku memendam hobiku gitu. Tapi saya nggak sih kak kalau misalnya dipendam kayak gitu. Maksudnya kakak masih ada keinginan lagi nggak buat? Iya. Mungkin nanti sih aku lagi fokus untuk latihan fisik untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi. Wah, semangat ya kak ya. Iya, doain aku gitu. Nah ngomong-ngomong perguruan tinggi, cita-cita kakak itu mau jadi apa ya? Sebenarnya cita-cita aku itu mau jadi pegawai pajak. Tapi ya ada tapinya.
bundaku nggak merestui jadinya aku jadi bidan deh. Bidan serius? Iya. Aku juga. Ya boleh. Nanti kamu kalau mau lahiran datang ke aku aja. Tapi kan aku Mungkin juga bidan. 5 tahun lagi. Nggak apa-apa. Gak apa-apa deh. Siapa tahu kita saling membantu ya. Nanti aku kalau mau lahiran ke kamu kalau mau lahiran ke aku ya. Oke. Oke. Terus kakak sekarang SMA-nya kan lanjut apa MPK? Iya. Kalau misalnya MPK tuh kegiatannya kayak apa aja sih kak? Kalau MPK tuh mirip-mirip sama OSIS, cuma kita tuh lebih ke memberikan ide kita. Nah, yang ngejalaninnya itu OSIS gitu. Kita tuh cuma kayak apa ya, kita istilahnya mah kalau kasarnya kita ada di atas OSIS, padahal mah kita di naungan yang sama gitu. Terus udah gitu ya kita mirip-mirip kalau misalnya OSIS butuh persetujuan, mereka harus ke kita dulu baru bisa persetujuan ke guru gitu. Tapi katanya MPK tuh perwakilan dari setiap kelas ya? Iya. Itu cuma satu gitu. Jadi setiap kelas cuma ngirimin satu. Nah, itu tuh diseleksi gitu per kelas. Biasanya kalau di SMA aku ya, satu kelas tuh ngirimin 5 orang. Nah, nanti dari 5 orang itu dipilihnya satu doang gitu. Oh jadi orang tuh dari kelas satu kelas tuh Mm-mm. perwakilan 5 orang. 5 orang itu diseleksi lagi gitu. Iya, benar. Terus kalau menurut kakak di MPK kegiatan apa yang paling menarik? Itu sih event-event kita kan ngebangun event bareng-bareng. Nah, sometimes tuh ada waktu kemarin kita event bareng sama anak OSIS. Nah, itu tuh gabungan gitu. Kita bikin sama The Victory. Itu tuh kita ngundang artis gitu dari luar. Itu tuh kita capek banget sih. Soalnya itu kan butuh biaya yang cukup besar. Nah, itu tuh juga waktunya panjang gitu buat mempersiapkannya. Bukan yang waktu sebulan 2 bulan gitu. Itu pas puncaknya benar-benar seru banget gitu. Pecah lah gitu. Artisnya siapa aja kak? Waktu pas angkatan aku kita ngundang For Revenge. Terus pas aku kelas 10 itu kita ngundang Niji. Aku juga nggak tahu. Lagunya yang gimana? Aku juga lupa. Tapi kayaknya boleh kalian denger di Spotify atau di YouTube gitu. Judulnya apa nih kak? Kita nggak tahu. Aku juga lupa. Tapi kalian cari aja artisnya Niji. Nanti pasti muncul lagunya. Nah itu udah lama banget. Aku juga nggak pernah dengar lagi lagunya. Bahasa Indonesia atau Inggris? Indonesia sih. Soalnya kalau Inggris kita wah berat ngundangnya dari pembiayaan juga. Benar. Belum pernah nyoba ngundang hi-fi? Oh, kita sempat ini sih kepengen ngundang hi-fi, cuma hi-fi itu wah gila dia termasuk band besar gitu, jadinya kita nggak cukup dana lah untuk undang hi-fi. Mungkin next time, mungkin tahun ini bakal ada hi-fi kali ya. Kita tunggu aja di Sambada Victory selanjutnya. Tapi Sambada Victory yang kemarin tuh keren banget tau kak. Beneran. Kamu datang nggak? Enggak, cuma aku ngeliat kan di Reels. Oh iya benar. Jurusannya apa kak? Kalau aku IPA. Ya, tapi aku waktu pas mau kuliah ya tertarik untuk linjur ke IPS. Dan untungnya pas angkatan aku tuh diperbolehkan linjur. Soalnya pas angkatan aku itu nggak ada TKA-nya gitu. Cuma ada TPS-nya doang. Jadi sekarang kakak IPA atau IPS? Jadi sekarang aku IPA. Masih IPA? Iya, tetap IPA dan gak bisa pindah ke IPS gitu loh. Oh gitu. Berarti katanya kalau tadi IPA pelajaran tuh apa aja sih kak? Yang paling mendominan aja gitu? Pelajaran jurusannya itu ada biologi, fisika, kimia, terus begitu biologi, fisika, kimia, matematika minat. Wow. Oh itu hitung-hitungan semua. Itu pusing banget ya. Kakak nggak pusing? Pusing sih, Sangat tapi anomali. Kayak makin di jalannya tuh makin seru, soalnya kayak ngerasa tertantang kan. Apalagi matematika. Jadi kalau di IPS itu kan cuma ada satu matematika. Nah kalau di IPA tuh ada 2 gitu matematikanya. Ada matematika minat sama wajib gitu. Kakaknya jago matematika kak. Lain kali ajarin aku ya. Ya boleh, kapan-kapan ya. Soalnya waktu SMP matematikanya bolos terus. Oke, iya sih. Sangat mengejutkan ya. Ngomong-ngomong soal jurusan, nanti kakak bakal kuliah nggak nih? Iya kuliah. Aku kuliah di Politeknik Kesehatan Banten, jurusan kebidanan. Wih, oh my god, aku juga nanti mau kuliah di sono sih. Iya, bareng ya nanti join. Iya, tapi keburu kakaknya lulus gak sih? Iya mungkin kayaknya aku udah semester akhir, kamu baru masuk deh kayaknya. Iya deh. Kayaknya kakaknya udah jadi bidan. Iya mungkin ya. Ya, aku juga pengen. Sebenarnya aku pengen jadi dosen sih kak, dosen kebidanan. Cuma ya mau jadi bidan dulu, buka klinik, lanjut kuliah. Bagus. Buka klinik mandiri biar banyak duit dulu ya. Iya. Tapi sebenarnya aku lebih pengen cari suami kaya sih. Aduh, masih lama. Semuanya mau pasti. Tapi pas masuk SMA mungkin gak kepikiran untuk cari suami kayaknya. Cari uang dulu. Cari uang dulu ya. Ngomong-ngomong soal jurusan kebidanan nih ya, kakak sendiri ada
ketertarikan apa sama kebidanan? eh aku nggak terlalu tertarik sama bidan, tapi karena paksaan orang tua, jadinya aku ya mensyukuri aja apa yang aku dapat gitu. Soalnya bunda aku tuh suka kalau misalnya aku jadi bidan, terus akhirnya aku kayak ya nurutin apa kata bunda gitu. Orang tua kita sama. Iya bener Tadinya kan? aku maunya jadi wanita karir. Iya bener, aku juga maunya jadi wanita Iya kan, karir kayak gitu ya. keren Wah, gitu. gitu. Kerja di kantoran gitu ya, bukan jadi bidan yang ngurusin lahiran orang gitu. Ya, tapi itu juga mulia Iya, ya, benar. kerjaan yang paling mulia. Tapi kakaknya happy nggak jadi bidan kalau misalnya di bidan? Sepertinya insya Allah happy, soalnya bakal mempertaruhkan nyawa orang lain gitu loh. Iya. Makanya pahalanya besar kalau jadi bidan. Kak, ngomong-ngomong kan kita mau Garuda ya. Susah nggak sih jadi Garuda? Susah sih, soalnya pas awal-awal itu kita kan pemberkasan. Nah, itu tuh pas aku Garuda masih era COVID. Jadi kita lumayan ribet gitu ngurusin pemberkasannya dan surat-surat izinnya juga. Karena kan harus pakai masker, protokolnya bener-bener ketat banget. Itu bener-bener diawasin banget gitu loh dari protokolnya. Nah, terus begitu kita selain nyiapin berkas, kita juga nyiapin hasta karya. Itu kita mikirinnya tuh hasta karya yang bener-bener nggak pasaran tuh susah banget gitu loh. Soalnya kita ngerjainnya kan bareng-bareng, kita ngerjain bareng-bareng di sekolah gitu di teras. Terus udah gitu kita harus bikin dokumentasinya juga. Terus udah gitu kita harus minta tanda tangan juga gitu ke pembinanya kita gitu. Wah, ribet banget ya. Kak, ada nggak nih motivasi buat kita atau enggak adik-adik kelas CDP gitu? Semangat sih soalnya mau jadi pramuka Garuda itu kayak ngerasa keren aja gitu. Soalnya kita dapat medali emas juga gitu. Terus udah gitu dapat sertifikatnya itu kayak ngerasa bangga banget. Soalnya jarang juga kan ada SMP MTS yang pramukanya itu udah sampai pramuka Garuda gitu. Terus ngomong pesan untuk CDP, kakak punya pesan kah untuk teman-teman kakak di angkatan yang segini? Iya. 90? Terus semangat sih, apalagi kan kita ini untuk angkatan aku. Iya. Oh, angkatan aku lagi memperjuangin buat universitas. Jadi mohon doanya ya semua, semoga angkatan aku semuanya keterima di universitas yang mereka mau. Amin. Sama mungkin untuk yang kerja gitu ya, bisa dapat pekerjaan yang layak gitu. Nah, kan kita udah lama banget ya kita ngobrolnya. Ya, mungkin sampai sini dulu aja ya. Kita akan lanjut di next video. Ya, saksikan video kita selanjutnya ya. Jangan lupa di like loh. Awas kalau nggak di like. Oke. Udah, awas. Oke, see you. See you.